teman-teman semuanya, perkenalkan aku Salwa Syifa Maida. Di video kali ini aku akan memaparkan tentang kepemimpinan masa Presiden Vigdis Finnbogadottir yang merupakan wanita pertama di dunia yang menjadi presiden di negara Islandia. Ikuti alur informasi di cuplikan selanjutnya, selamat menyaksikan. Vigdis Finnbogadottir adalah seorang politikus asal negara Islandia yang menjabat sebagai presiden keempat Islandia dari tahun 1980 hingga 1996. Vigdis Finnbogadottir menjabat sebagai presiden selama 16 tahun. Ia adalah kepala negara wanita terpilih terlama dalam sejarah. Ia lahir pada tanggal 15 April tahun 1930 yang artinya Vigdis Finnbogadottir memulai posisinya sebagai presiden mulai dari umur 50 tahun. Vigdis Finnbogadottir adalah wanita pertama di dunia yang terpilih secara demokratis sebagai presiden, kemudian presiden wanita pertama dalam sejarah Islandia. Vigdis Finnbogadottir mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 1980 untuk membuktikan bahwa perempuan mampu memimpin kampanye politik. Vigdis Finnbogadottir memenangkan pemilihan pada tanggal 29 Juni tahun 1980 dengan total persentase suara 33,6%. Kemudian memulai masa jabatan pada tanggal 1 Agustus 1980. Vigdis terpilih kembali tanpa lawan pada tahun 1984, kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum pada tahun 1988 dan terpilih kembali tanpa lawan pada tahun 1992. Ia pensiun dari jabatannya pada tanggal 31 Juli 1996. Saat inilah gerakan perempuan membawa peningkatan pemahaman tentang kesetaraan gender dan kemajuan dalam hak-hak hukum bagi perempuan. Di saat sebelum tahun 1980, kepemimpinan perempuan di ranah publik masih terbilang sangat minim, hingga banyak tuntutan mengenai kesetaraan gender. Namun setelah tahun 1980 untuk pertama kalinya, perempuan Islandia dan perjuangan mereka untuk kesetaraan terjadi peningkatan hingga mendapatkan perhatian dunia. Politik Islandia berubah akibat pencalonan Vigdis sebagai presiden dan pemilihan berikutnya. Pada tahun 1980, partisipasi perempuan dalam pemilihan lokal 2 tahun kemudian dan munculnya Partai Perempuan menjelang pemilihan parlemen pada tahun 1983. Partai-partai politik di Islandia menyadari bahwa perempuan memiliki banyak suara dan bahwa mereka berani, mampu, dan ingin mengambil bagian aktif dalam politik. Perempuan lebih sering mencalonkan diri dan jumlah perempuan yang terpilih sebagai wakil rakyat meningkat. Finnbogadottir mendapatkan tuai pujian karena mahir dalam berbahasa seperti Skandinavia serta bahasa Perancis, Inggris, dan Jerman. Hal ini dikarenakan prinsip beliau yang pernah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih berguna baginya sebagai presiden selain menguasai bahasa asing dan memiliki wawasan tentang budaya lain. Maka dari itu ia sering menekankan bahwa pentingnya keterampilan bahasa asing. Ia juga mempublikasikan budaya-budaya di Islandia. Selama masa jabatannya, Vigdis Finnbogadottir sangat aktif di panggung internasional, mengambil peran sebagai pendukung perdamaian dan demokrasi, dan secara konsisten menolak untuk secara terbuka menyelaraskan dirinya dengan kebijakan luar negeri pemerintah seperti yang telah dilakukan oleh 2 presiden pertama Republik tersebut. Vigdis Finnbogadottir tidak pernah berbicara secara terbuka tentang perjanjian pertahanan Islandia dengan Amerika Serikat atau keanggotaannya di NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau mengunjungi pasukan Amerika yang ditempatkan di Bandara Keflavik. Vigdis telah mengadakan pertemuan dengan 3 presiden Amerika Serikat, tetapi pada kesempatan tersebut tidak satupun kehadiran militer Amerika di Islandia atau di NATO ikut serta dalam diskusi. Hidupnya, Vigdis Finnbogadottir telah menjadi pendukung vokal demokrasi, kesetaraan, dan hak asasi manusia naik di dalam maupun di luar negeri.
Dewan Pemimpin Wanita Dunia pada tahun 1997, Vignes mendirikan Council of Women World Leaders di John F. Kennedy School of Government di Universitas Harvard bersama dengan Laura Willis Wood, yang merupakan Sekretaris Jenderal Dewan tersebut. Vignes bertindak sebagai ketua organisasi tersebut selama tahun-tahun pembentukannya. Dewan tersebut merupakan jaringan Perdana Menteri dan Presiden wanita saat ini dan sebelumnya, dengan misi memobilisasi para pemimpin wanita di seluruh dunia untuk aksi kolektif mengenai isu-isu yang sangat penting bagi wanita dan kesetaraan gender. Dengan peningkatan jumlah wanita dalam posisi kekuasaan dan memperluas pengaruh mereka serta menarik perhatian terhadap kehadiran mereka, Dewan tersebut bertujuan untuk mempromosikan pemerintah yang baik dan memperkuat suatu demokrasi. Dewan tersebut menyelenggarakan pertemuan khusus Menteri Budaya Wanita dari seluruh dunia yang diadakan di Reykjavik pada tahun 2005. Duta Besar Muhibah Melawan Rasisme. Pada tahun 2000, Vignes diangkat sebagai Duta Besar PBB untuk melawan rasisme dan xenofobia sebagai bagian dari program Persikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai tujuan milenium. Di sana, Vignes bekerja bersama Mary Robinson, mantan Presiden Irlandia dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang memimpin kampanye selama tahun milenium. Madrid. Vignes adalah anggota Klub de Madrid yang merupakan kelompok independen yang beranggotakan sekitar 70 mantan presiden dan perdana menteri yang dipilih untuk menduduki jabatan mereka melalui pemungutan suara demokratis. Tujuan organisasi ini adalah untuk mendukung dan mempromosikan lembaga-lembaga demokrasi di seluruh dunia dengan memanfaatkan kekuatan dan keahlian para anggotanya. Pekerjaan ini dilakukan secara bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain. Klub de Madrid juga menyediakan konseling dan dukungan bagi para pemimpin dan lembaga nasional yang didedikasikan untuk mewujudkan sebuah perubahan yang demokratis. Ini adalah forum terbesar bagi mantan kepala negara dan pemerintahan di dunia. Pusat Perdamaian dan Hak Asasi Manusia di Oslo. Vignes adalah Kepala Dewan Pengawas Pusat Perdamaian dan Hak Asasi Manusia Oslo yang didirikan pada tahun 2006 oleh Kjell Magne Bondevik, mantan Perdana Menteri Norwegia. Tujuan dari pusat ini itu adalah untuk mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia, demokrasi, dan kerjasama antara orang-orang dari berbagai agama dan budaya. Yayasan Shirek. Vignes duduk di Komite Kehormatan Foundation Shirek, sebuah yayasan yang dibentuk untuk mengenang Jacques Chirac, mantan Presiden Prancis, dengan tujuan untuk mempromosikan perdamaian di Afrika dan meningkatkan akses umum terhadap air bersih, layanan medis, dan pendidikan. Yayasan tersebut memberikan penghargaan tahunan untuk pencegahan konflik dan budaya dalam rangka perdamaian di Afrika. Mengundurkan diri sebagai presiden, Vignes sangat aktif dalam perumusan budaya. Ia telah bekerja keras untuk mengangkat profil bahasa, penelitian, dan budaya baik di dalam maupun di luar negeri dan tak kenal lelah dalam menyoroti pentingnya bahasa dan penguasaannya bagi hubungan positif antar masyarakat dan bagi peluang yang serta keberhasilan dalam suatu perusahaan dan individu dalam lingkungan global. Pada Institut Bahasa Asing Vigdis Finnbogadóttir, pada tahun 2001, Universitas Islandia mengumumkan rencana untuk mendirikan lembaga bahasa asing baru dan menerima persetujuan Vigdis untuk menggunakan namanya dalam nama lembaga tersebut. Tujuan lembaga tersebut adalah untuk mempromosikan penelitian dan pengajaran bahasa asing dan untuk menyoroti bahwa pentingnya sebuah pembelajaran bahasa dan literasi budaya dalam semua bidang kehidupan. Dengan memilih nama tersebut, universitas ingin menghormati kontribusi Vigdis terhadap bidang berbahasa dan budaya di Islandia dan mengenang pekerjaan perintisnya atas nama bahasa di kancah internasional sebagai Duta Besar UNESCO pertama di dunia untuk bidang bahasa.
Berkat upaya penuh dedikasi institut dan kontribusi tak ternilai dari Vigdis tersendiri, bidang penelitian ini semakin berkembang di Universitas Islandia. Institut dan rencana masa depannya telah dipublikasikan secara luas baik di Islandia maupun di luar negeri. Seringkali dengan partisipasi aktif Vigdis, proyek-proyek kolaboratif ini telah dibentuk dengan lembaga-lembaga pembelajaran di luar Islandia dan dukungan yang telah diupayakan untuk proyek-proyek penelitian dan pengembangan dari dana-dana penelitian dan budaya asing. Dalam perlindungan lingkungan, reklamasi lahan dan perbaikan tanah, penghijauan dan perlindungan lingkungan merupakan hal-hal yang dekat dengan hati Vigdis, dan selama bertahun-tahun ia telah memberikan dukungan yang tak ternilai bagi isu-isu ini. Ia telah memfokuskan perhatian pada nilai pedagogis dalam mengajarkan anak-anak untuk memelihara dan melindungi alam, dengan meyakini bahwa dengan cara ini kaum muda Islandia akan memperoleh rasa hormat terhadap negara dan merasa memiliki rasa tanggung jawab dalam cara mereka memperlakukannya. Sebagai presiden, Vigdis memberikan penekanan khusus pada penghijauan kembali daerah tandus dan penanaman pohon. Ia telah membandingkan berkebun dan bertani dengan membesarkan anak-anak dan mengatakan bahwa pemeliharaan tanah itu terkait erat dengan pemeliharaan umat manusia. Tahun 1990, Asosiasi Kehutanan Islandia mendirikan perkebunan pohon yang disebut dengan Fínaskógur, hutan sahabat, di tanah di Karastatoir, dekat Rifellir untuk menghormati Vigdis dan untuk kesenangannya. Hutan tersebut dimaksudkan sebagai peringatan akan pentingnya perdamaian dan persahabatan di antara masyarakat. Sejumlah pengunjung terkenal internasional telah berkunjung untuk menanam pohon, di antaranya banyak kepala negara dan perwakilan negara asing serta lembaga internasional. Adalah pelindung Landsvern, Asosiasi Lingkungan Islandia. Pada bulan Juni 2005, para direktur asosiasi berkumpul di Alfjord di tepi sungai Ölfusá di Islandia Selatan dan merayakan ulang tahun ke-75 Vigdis dengan menanam 75 pohon birch untuk membentuk hutan yang sekarang dikenal sebagai Vigdisfjord. Hutan ini dimaksudkan untuk menyediakan tempat berteduh bagi anak-anak di masa yang akan mendatang pada pusat lingkungan Landsvern di Alfjord untuk berkemah dan melakukan kegiatan pendidikan. Duta Besar UNESCO untuk Bahasa. Sejak tahun 1999, Vigdis telah menjabat sebagai Duta Besar UNESCO untuk Bahasa dan merupakan juru bicara pertama dan satu-satunya untuk bahasa di tingkat global. Peran Duta Besar adalah untuk menarik perhatian masyarakat terhadap pentingnya bahasa bagi keragaman budaya dan memberikan dukungan bagi bahasa yang terancam punah. Duta Teater Dunia, Vigdis diangkat sebagai Duta Teater Dunia di Kongres Dunia Institut Teater Internasional (ITI) di Madrid, Spanyol pada tahun 2008. ITI didedikasikan untuk menciptakan platform bagi pertukaran dan keterlibatan internasional dalam pendidikan seni pertunjukan dan beroperasi di bawah bendera UNESCO. Sebelumnya, kantor pusat UNESCO di Paris telah dipindahkan ke Shanghai pada akhir tahun 2015. Komisi Dunia tentang Etika Pengetahuan dan Teknologi Ilmiah (COMES). Dari tahun 1999 hingga 2004, Vigdis menjabat sebagai Ketua Komisi Dunia tentang Etika Pengetahuan dan Teknologi Ilmiah (COMES). Komisi tersebut bertindak sebagai penasihat di bawah UNESCO dan mendorong diskusi dan peningkatan perhatian terhadap nilai-nilai etika dalam keputusan yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Kehormatan, Vigdis telah lama menjadi donatur setia proyek Desa Ekologi Solheimur di tepi sungai Ölfusá di Grimsnes di Islandia Selatan dengan menyumbangkan misalnya uang yang tersisa dari dana pemilihan presidennya pada tahun 1980. Pada 2008, sebuah pusat layanan baru di Solheimur diberi nama Vigdis Serhus
untuk menghormatinya. Vigdis menghadiri upacara peresmian dan peresmian gedung tersebut. Dan Dr. Sigurbjörn Einarsson, Uskup Islandia, menyampaikan pidato dan memberkati proyek tersebut. Pusat tersebut merupakan salah satu dari 2 bangunan utama di lokasi Solheimar. Wanita pertama internasional, Vigdis dianugerahi penghargaan dari Asosiasi Ladies First International di Paris pada bulan Desember 2008. Ini adalah pertama kalinya penghargaan tersebut diberikan. Tujuannya untuk mengakui wanita dengan bakat yang luar biasa telah bertindak sebagai mercusuar harapan dan panutan bagi generasi muda. Dalam kutipan tersebut, Vigdis Finnbogadottir dikatakan telah bekerja tanpa henti dengan berbagai badan internasional untuk mendorong sebuah kemajuan dalam urusan budaya dan sains. Ladies First International didirikan dengan tujuan untuk mendorong wanita untuk mengambil lebih banyak partisipasi dalam kehidupan nasional, politik, dan bisnis. Anggotanya berjumlah sekitar 300 wanita yang berpengaruh dari sekitar 40 negara. Duta Besar Heisi Anderson untuk bidang literasi pada tahun 2005 untuk memperingati hari jadi ke-200 penulis nasional Denmark Heisi Andersen, sekitar 200 tokoh dari 50 negara dinominasikan sebagai Duta Besar Hans Christian Andersen Islandia yang diwakili dalam daftar ini oleh Vigdis dan novelis Einar Már Guðmundsson. Putri Benedict dari Denmark datang ke Islandia untuk menginvestasikan para nominasi atas nama Yayasan Heisi Andersen yang telah bertujuan untuk memerangi buta huruf di seluruh belahan dunia. Fungsi para duta besar tersebut antara lain adalah untuk mengambil bagian dalam berbagai acara yang berkaitan dengan hari jadi tersebut. Finnbogadottir dikenal sebagai seorang pemimpin visioner dan inklusif. Vigdis Finnbogadottir dikenal sebagai pemimpin yang visioner, inklusif, dan memiliki gaya kepemimpinan yang unik. Vigdis sangat menghargai partisipasi dan masukan dari semua pihak. Ia menciptakan suasana yang terbuka di mana semua orang merasa didengar dan dihargai. Konsensus, ia lebih suka mencapai keputusan melalui konsensus daripada memaksakan kehendak. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam membangun kesepakatan dan menyatukan berbagai kepentingan. Inklusif, Vigdis sangat peduli pada kesetaraan gender dan hak-hak minoritas. Ia menjadi simbol bagi perempuan di seluruh dunia dan menginspirasi banyak orang untuk memperjuangkan kesetaraan. Visioner, ia memiliki visi yang jelas tentang masa depan Islandia dan berupaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang inovatif. Diplomatif, sebagai seorang diplomat ulung, Vigdis berhasil memperkuat hubungan internasional Islandia dan meningkatkan citra negara di mata dunia. Gaya kepemimpinan Vigdis sering digambarkan sebagai perpaduan antara kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan demokratis. Ia tidak hanya fokus pada tujuan jangka pendek, tetapi juga pada visi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Selain itu, ia juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dampak kepemimpinan Vigdis Finnbogadottir. Kepemimpinan Vigdis Finnbogadottir telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi Islandia dan dunia. Ia berhasil mengubah persepsi tentang kepemimpinan dan menunjukkan bahwa seorang perempuan itu dapat menjadi pemimpin yang kuat dan efektif. Warisannya menginspirasi banyak generasi muda untuk bermimpi besar dan mencapai potensi penuh mereka. Sangat menginspirasi, bukan? Pesan-pesan utama yang diambil dari Vigdis Finnbogadottir adalah kesetaraan gender membuktikan bahwa perempuan mampu memimpin di level tertinggi. Ia mendorong agar perempuan lebih aktif berpartisipasi dalam politik dan kehidupan publik. Perdamaian. Sebagai seorang diplomat berpengalaman, ia selalu menekankan pentingnya dialog dan kerjasama internasional untuk mencapai sebuah perdamaian. Kemudian pelestarian lingkungan. Vigdis Finnbogadottir juga dikenal sebagai seorang lingkungawan yang peduli pada keberlanjutan planet kita. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari beliau? Yaitu kepemimpinan menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dilakukan itu adalah inklusif, visioner, dan berorientasi pada solusi.
Kemudian keberanian, ia berani menantang norma-norma yang ada dan membuka jalan bagi perempuan lain. Komitmen, dedikasinya pada isu-isu global seperti perdamaian dan lingkungan itu menjadi menginspirasi banyak sekali orang di dunia. Baik, aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga sangat bermanfaat dan bisa mengulik sebuah kebaikan dan pesan-pesan baik di dalam video ini. Terima kasih, see you in the next video.